Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Kohilur Channel. Saat ini saya sedang memberi pakan burung kandang. Namun juga ada beberapa hal yang agar burung kita sehat, berkualitas dan sebagainya. Ada beberapa hal yang juga diperhatikan oleh teman-teman breeder mania. Mungkin pada suatu ketika rekan-rekan pernah mengalami indikasi burung lesu ya, kurus, nyilet, dadanya nyilet, terus juga kotorannya berair, terus juga matanya berair, ya mabungnya juga nggak sempurna waktunya, termasuk juga adanya pilek, anemia. Mungkin ini juga salah satu bahwa burung rekan-rekan semua adalah persoalan dengan kesehatan. Ini mungkin beberapa penyakit burung itu banyak kelompoknya, tapi yang kita bahas pada season sekarang ini indikasi-indikasi tadi ini barangkali diantaranya yang sepengetahuan saya menggeluti burung, mungkin juga burung teman-teman ini adalah kawan-kawan ini adalah terkena penyakit cacingan. Nanti di lanjutnya kan kita akan membahas sebetulnya bagaimana terapi terhadap kasus-kasus burung yang cacingan, karena juga penting dipahami oleh para penghobi terutama bagi pemula. Tapi yang sudah senior lah, udah pengalaman peternak besar ini barangkali sudah dilaksanakan. Tapi bagaimana kita bisa memberikan transfer pengetahuan dari teman-teman yang baru menggeluti dunia burung terhadap persoalan-persoalan burung itu kena cacingan. Nanti kita akan praktekkan di depan ya. Oke. Penyebab burung timbul penyakit cacingan diantaranya ada beberapa persoalan. Yang pertama biasanya ditimbulkan oleh sanitasi kandang yang kurang bersih. Jadi kandang biasa tidak dibersihkan. Yang beberapa kandang ada tipe kandang yang memang lantainya pakai keramik, ada yang tipe kandangnya susun. Sebetulnya tidak terjadi persoalan, yang penting harus ada sanitasi kebersihan. Dan ini biasa kami untuk menjaga kebersihan kandang ini kita menggunakan desinfektan. Bolehlah banyak, ada mereknya Destan dan sebagainya, silahkanlah. Entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali, minimal alat-alat yang ada di kandang ini dibersihkan. Yang kedua dari air minum. Biasanya air minum itu banyak air minum yang bersumber dari sumur yang tingkat kebersihannya, bakteri E. coli-nya tinggi, terus juga di sumur itu juga banyak cacing sehingga membawa telur-telur cacing ke air minum burung. Selanjutnya dari pakan. Pakannya juga faktor yang cukup penting. Banyak peternak yang kurang memperhatikan sanitasi kebersihan dari pakan itu sendiri. Misalkan pakan beli dari pasar, dari toko itu tidak dibersihkan. Biasanya dicuci dulu, kalau bisa menggunakan air panas ya, sehingga bakteri telur cacingnya itu mati dan dikeringkan. Jadi seperti diungkap dalam video yang lalu, stoknya itu harus betul-betul bersih. Jadi ini penting bagi teman-teman kung mania. Jadi pertama penyebabnya dari sanitasi kandang, kedua dari pakan yang tidak bersih, ketiga air minum dan perlengkapan kandang. Jangan tempat pakannya juga ini tidak bersih, tempat pakannya harus dicuci, tangkringannya juga kalau perlu, karena kalau tidak bersih percuma kita terus-terusan menterapi obat burung cacingan. Ya, berbicara kita mengenai terapi pengobatan burung yang terkena penyakit cacingan, barangkali kesempatan ini kita bahas secara lebih detail, karena ini juga cukup penting, karena selama ini memang teman-teman peternak apalagi pemula ini banyak menggunakan menggunakan obat cacing yang biasa dipakai oleh manusia. Itu juga tidak salah sih sebetulnya. Yang perlu diperhatikan pertama tepat waktunya kapan memberikan obat cacing. Yang kedua jumlah. Jadi ini juga harus dihati-hati. Nanti kita akan bahas bagaimana agar memang pembagian koefisien terhadap formula agar dos itu sesuai dengan kebutuhan burung. Kita akan praktekkan nanti di dalam pembahasan teknisnya. Kemarin ini kan dosisnya untuk orang dewasa. Ini ada 250 gram, ada dua tablet ini. Dua tablet ini untuk manusia, sebut saja kalau manusia dewasa itu 60 kilo. Berarti dengan dua tablet ini cukup untuk berat badan makhluk seberat 60 kilo. Nah ini juga harus hati-hati. Tidak salah menggunakan kombandirin, tolong perhatikan itu harus tepat dosisnya. Karena tepat dosis. Kalau dosisnya tidak tepat, nah nanti khawatir burung bisa mati, bisa jadi infertil, juga terganggu alat pencernaannya. Jadi kita bagaimana terapi supaya penggunaan ini menjadi efektif agar pengurangan kadar dosis ini bisa kita gunakan dengan contoh seperti berikut ini. Yang pertama ini ada kombantrin ya, kombantrin bisa dibeli di pasar, di toko obat, di warung. Ini kan
Ada 2 untuk dosis dewasa ini. Kita ambil seperempatnya saja, ambil seperempatnya saja. Nah, ini kita gerus. Kalau saya kita gerus sampai hancur ya. Gerus sampai hancur, sampai bubuk sekali ya. Sampai hancur, digerus. Tuh, lihat sampai ya. Ini sampai hancur ya. Nah ini kita campur. Bisalah dicampur dengan Nutribird. Ini seperempat tablet dicampur dengan 2 sendok. 1 sendok setengah juga boleh. Nah, 1 sendok setengah Nutribird. Kita aduk sampai merata. Tidak boleh tidak rata ya, karena juga nanti setiap tablet nanti akan jadi berbeda. Nah, ini kan sudah rata. Kita kocok, kalau saya dikocok boleh. Nah, dikocok. Nah, ini dikocok. Nah, ini kalau sudah larut ini berarti sudah berkurang kadarnya. Yang dari semula 250 mg ini untuk 60 kilo orang ini diberikan ke burung. Nah, ini sudah siap. Ini sudah siap. Kembali seperti video yang dulu. Ini kalau sudah dikurangi dosisnya, kita tumpahkan ke wadah yang lain. Nah, ini bisa diberikan. Ke burung yang diindikasikan cacingan. Tuh. Ini kurang kelihatan ini. Sampai bisa dibuat butir-butir kecil. Supaya butir-butir kecil seperti ini. Kan ini di rumah kita jadi punya sediaan obat cacing, tinggal dinamaan lah. Jangan sampai nanti salah memberikan makan ke burung yang lain. Nah, ini kan bisa diberikan langsung ke burung. Bisa berikan 1 aja cukup. Karena juga sudah sesuai dengan dosis. Berikan aja 1 ekor burung 1, kan efektif. Jadi kita bisa menyajikan kapan saja pemberian obat cacing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Ini cara supaya efektif. Jadi kita di rumah punya sediaan obat cacing dengan dosis yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan burung. Insya Allah di samping di sini ada nutrisinya, juga ada obat cacingnya. Nah, tadi kita menjelaskan obat cacing yang bisa digunakan untuk manusia. Ada juga obat cacing yang bisa digunakan untuk unggas. Ya, ini Permixon ya. Ini untuk unggas. Ini untuk jumlah sediaan 15 ml ini diperuntukkan untuk 50 ekor ayam. 1 ayam saja 1 kilogram berarti 50 kilo. Ini hampir ya sama juga dengan dosis manusia. Jadi 15 ml untuk 50 ekor ayam. Berat ayam kan bisa mencapai 1 kilo lebih. Jadi ini juga digunakan untuk ayam. Dan ayam tingkat kadar minumnya sangat tinggi dibandingkan perkutut. Kalau ayam kan minum tidak henti-hentinya terus. Ini dari pagi sampai sore jadi. Nah, ini caranya bagaimana agar dosis ini menjadi berkurang sehingga cocok digunakan untuk perkutut. Nah, yang dipakai oleh kami caranya supaya menjadi efektif adalah dengan cara mengurangi kadar itu melalui penambahan sejumlah air. Air kita masukkan. Nah, air masukkan. Nah, ini air sekitar 50 ml. Baru kita teteskan Permixon ini. Ini Permixon ini diteteskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, udah itu kita aduk-aduk. Kita sendok lah, kelihatan enak. Diaduk-aduk. Nah, diaduk-aduk. Langsung kita ambil ke sedotan seperti ini dan kita bisa teteskan ke burung. 3 tetes, tak. Diteteskan 3 burung. Selesai untuk penggunaan Permixon. Bisa saja ini juga diberikan ke burung ke kandang dengan cara tinggal disimpan aja dengan posisi di sana supaya lebih efektif. Caranya kalau saya agar bagaimana dengan jumlah air sebegini. Pertama burung dari pagi diambil air minumnya. Nanti sekitar jam 12 jam 11 dia mau minum, baru disimpan. Nanti kita lihat, perhatikan. Mungkin dia akan meneguk air yang obat cacing ini 1 atau 2 tegukan. Setelah itu bisa ditukar ke kandang yang lain. Simpan lagi ke kandang yang lain. Sehingga nanti dengan
jumlah sediaan air seperti ini bisa tercover 10 atau 20 kandang. Jadi efektif sekali sebetulnya. Kalau kita simpan, mungkin hanya satu kandang yang minum, yang kandang lain harus disiapkan lagi. Ini sebuah model agar efektif dan efisien. Obat cacing yang selanjutnya ini ada triworm. Triworm ini satu tablet ini bisa diberikan kepada burung dewasa, satu ekor burung. Nah ini, tapi karena ini bisa diberikan langsung ke burung, untuk perkutut karena perbedaan berat badan yang berbeda, mungkin kalau ayam itu bisa sampai 2 kilo atau 1 kilo atau 2 kilo, kalau perkutut ini 1 on. Jadi kita bisa patahkan, bisa ambil bulatan-bulatan 1/10 dari berat, ada 1/10 dari, nah ini, nah sebesar ini bisa disuapin ke burung perkutut. Sebesar ini sudah aman lah, pasti cacingnya keluar. Jadi ini model-model, di samping mungkin ada obat-obat yang lain yang bisa digunakan di farm kami. Jadi kalau burung yang di soliter bisa kita berikan ini langsung suapin. Kalau di kandang bisa melalui pemberikan obat cacing Vermixon untuk burung-burung yang masih kecil. Selain juga membutuhkan nutrisi, samping diberikan biasa karena burung diberi obat cacing itu lemah, lelah gitu ya. Nah dikasih ini Nutribird sehingga dia ada juga sediaan vitamin. Dan diharapkan pada waktu pemberian obat cacing pertama dalam kondisi burung sedang sehat, tidak dalam posisi sedang bertelur, tidak dalam posisi sedang dijodohkan untuk dipairing, dan juga tidak dalam posisi burung sedang menyuapi nestling. Dan diharapkan pada waktu pemberian obat cacing itu tidak dijemur, diangin-angin sajalah, diangin-angin, tidak dimandikan. Nanti hari kedua, hari ketiga itu kita terapi, kita intervensi dengan pemberian vitamin. Karena habis obat cacing itu kan sangat terkuras energinya. Kita pulihkan kembali dengan pemberian nutrisi vitamin-vitamin yang bagus, yang bisa kita berikan. Ya, selepas pemberian obat cacing itu kan harus di recovery. Ya, kita bisa berikanlah vitamin-vitamin yang sediaan di pasar banyak. Kalau burung yang untuk proses bertelur, supaya bertelur lagi, kita bisa pakai egg stimulan. Nah ini egg stimulan, karena dia sedang diberi obat cacingnya dalam posisi di kandang, kasih egg stimulan. Kalau untuk misalkan di soliter atau di kandang-kandang biasa, pakai Fortepit, vitamin dosis tinggi. Atau juga pakai Vitaci. Kalau burung-burung yang relatif masih kecil, dalam asuhan puter, diberi Vitaci. Jadi, tapi ini bukan satu-satunya vitamin yang harus diberikan. Banyak vitamin yang bisa diberikan ke burung, asal dosisnya tepat. Waktunya tepat, insya Allah burung Anda dengan ternak yang baik akan menghasilkan kualitas burung yang baik. Demikian Kung Mania, sahabat Kohinoor Channel, pembahasan mengenai terapi obat cacing, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di tayangan-tayangan selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.